Sobat GRC, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam GRC Online Service seri ini. GRC hadir sebagai sebuah tempat bagi setiap anak muda yang restless memperoleh rest di dalam Tuhan. Pesan dan kesan dapat Sobat sampaikan melalui Google Form evaluasi ibadah yang dapat diakses melalui link dalam description box atau yang tersebar melalui sosmed GRC. Partisipasi Sobat sekalian sangat menolong bagi GRC dapat menjadi lebih baik lagi. Bersyukur, firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Evangelis Arthur Chandra. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki passion yang tinggi dalam melayani anak muda dan founder Jars of Clay Community. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah hari ini dari awal hingga berakhirnya. Firman Tuhan berkata, "Karena Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar." Mari pada saat ini kita ikarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dalam keadaan yang tak menentu, hanya satu sandaran kita, yaitu Yesus Kristus. Mari dengan keyakinan penuh kita memuji Dia. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest in His unchanging grace. In every hard and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. The solid rock, on Christ the solid rock I stand. Oh, the solid rock, on other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu kami bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami satu pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga memiliki satu kerelaan, bahkan ketaatan untuk melakukannya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom semuanya, teman-teman yang ada di dalam Joy Reform Community. Kembali lagi bersama saya, Dominic Toretto. Ya, teman-teman, beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya melayani di Joy, teman-teman ada yang memberikan saya nickname, Dom Toretto. Mungkin karena saat itu ya, dulu badan saya agak berotot ya, dan hairstyle saya hairless, glowing ya, mirip seperti yang main Fast and Furious. Mungkin juga nama ini diberikan kepada saya karena tiap kali acara Joyrider, saya seperti tagline Yamaha, selalu terdepan ya. Walaupun Loso David pakai NMAX, saya bawa Mio,
nggak boleh kalah, teman-teman. Iya, teman-teman, saudara mungkin juga memiliki nama julukan, nickname masing-masing yang bisa diberikan oleh teman-teman atau keluarga mungkin. Sayangnya kebanyakan nickname atau nama julukan itu lebih menjurus ke penghinaan daripada penghargaan ya. Misalnya ada orang yang dipanggil namanya Telo, ya, karena sering lemot, teman-teman. Atau kalau waktu saya dulu masih sekolah, kita biasa nyebut temen itu dengan nama orang tuanya, papanya, ya, namanya nggak sopan ya. Tetapi saya yakin, teman-teman, ketika teman-teman Joy memberikan saya nama Dom Toretto, itu bukan menghina, tetapi menyayangi dan mengasihi saya, ya. Semoga. Oke, teman-teman, intinya kita sering memberikan nickname, nama julukan kepada seseorang karena nama itu mencerminkan siapa dia atau mirip siapa dia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang siapa kita sebenarnya dan apa artinya kita hidup sesuai dengan siapa kita ini, yaitu gambar rupa Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita bisa memiliki kehidupan yang berdampak. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya buat teman-teman, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita melihat satu bagian lagi firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Saya akan bacakannya juga untuk kita semuanya, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu bagian ini, satu bagian yang penting di dalam firman Tuhan, yang mungkin ini adalah bagian yang akrab kita dengar mungkin sejak sekolah minggu. Tapi kita mau melihat dan mengupas di sini apa yang sebenarnya menjadi maksud dari firman Tuhan ini. Teman-teman, saat ini kita hidup di dalam zaman yang sangat mudah sekali untuk menunjukkan self-image kita. Hampir sebagian besar manusia punya sosial media hari ini. Hampir sebagian besar sebagai tools untuk menunjukkan self-image-nya itu seperti apa. Teman-teman, tentu saja, apa yang kita tampilkan di sana itu bisa mengundang pujian atau bahkan nyinyiran dari jagat netizen. Dari jagat netizen Indonesia sampai dunia. Dan akun sosial media yang kita miliki, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, sangat efektif untuk menjadi cermin self-image kita yang itu bisa diakses oleh banyak orang sehingga mereka bisa melihat dan mengenal siapa kita. Melaluinya, orang yang sebelumnya nggak kenal kita secara personal itu bisa menyukai atau bahkan membenci kita, ya. Padahal nggak terlalu kenal, tergantung dari konten self-image yang kita tampilkan. Nah, teman-teman, Tuhan juga punya sosial media, yaitu manusia. Diri kita yang sangat efektif untuk menampilkan self-image Tuhan. Sehingga ketika manusia lain, orang-orang lain, seluruh ciptaan login masuk ke dalam kehidupan kita, mereka itu seakan bisa melihat dan kenal siapa Tuhan itu. Dan apa yang kita tampilkan di dalam hidup ini, pilihannya cuma dua, teman-teman. Mengendorse nama Tuhan atau sebaliknya. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah berarti manusia adalah cermin. Mirror untuk menampilkan siapa Tuhan melalui seluruh keberadaannya. Melalui nilai dirinya, melalui pikirannya, melalui perasaannya, melalui kehendaknya, melalui pilihan-pilihan yang diambil, mulai dari hal-hal yang simpel sampai rumit, mulai dari memilih tontonan Netflix sampai memilih pasangan hidup, teman-teman. Semuanya itu seharusnya menampilkan God's image, gambar dan rupa Allah.
Di dalam bahasa Ibrani-nya, kata gambar dan rupa ini dipakai untuk menunjukkan pribadi yang mewakili pribadi yang lain, yang jauh lebih besar. Pribadi yang mewakili ini mirip dengan yang diwakilinya, tetapi tidak sama. Karena itu, John Calvin mengatakan manusia ini menyerupai Tuhan. Manusia ini kayak Tuhan. Dan di dalam diri manusia, kemuliaan Tuhan ditampilkan seperti melalui cermin. Jadi manusia, in a sense, itu mirip dengan Tuhan, tetapi tidak sama dengan Tuhan. Manusia memang mencerminkan kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaannya terbatas. Dan jelas tidak sama dengan kemuliaan di dalam diri Tuhan. Karena itu teman-teman, menjadi gambar dan rupa Allah berarti manusia, kita semua, mesti menyadari kemuliaan sekaligus keterbatasan dirinya. Keterbatasan dirinya dan juga keterbatasan sesamanya. Dan di dalam keterbatasannya ini, mereka akan pelan-pelan ingin menjadi seperti Tuhan. Dan ini yang benar, ingin menjadi seperti Tuhan. Ingin menjadi seperti Tuhan beda dengan ingin menjadi Tuhan. Karena memang ini yang Tuhan inginkan, supaya kita ingin menjadi seperti Dia, serupa dengan gambar dan rupanya, serupa dengan Kristus. Dan teman-teman, hari ini banyak sekali orang-orang yang wanna be God, padahal seharusnya kita wanna be like God, yaitu menjadi cerminan image Tuhan. Mari kita bahas, teman-teman. Yang pertama kita akan bahas mengenai kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu tercermin dari kemiripan aktivitasnya dengan aktivitas Tuhan, yaitu di dalam membentuk dan mengelola segala bentuk kehidupan ini. Mirip seperti Tuhan yang menciptakan dunia ini, manusia pun memiliki kemampuan untuk menciptakan. Membentuk dunia ini menjadi ciptaan yang semakin baik, semakin luas memberkati seluruh ciptaan lain. Dan hal ini dimungkinkan karena Allah memberkati manusia dengan rasionya, dengan emosi, dengan kemampuan memilih, dengan kehendaknya, dan dengan kreativitas, dan tentu seksualitas. Sehingga manusia bisa mengelola, membentuk dunia ini dengan beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi dan menguasai dunia ini. Dunia ini menjadi semakin lama, menjadi dunia yang semakin baik, semakin adil, semakin indah, semakin bisa dinikmati bersama. Saudara, istilah gambar dan rupa Allah sebenarnya adalah istilah kerajaan. Dalam dunia timur dekat kuno pada saat itu, orang-orang yang disebut gambar dan rupa Allah adalah para raja saja. Namun, kitab Kejadian menggunakan istilah kerajaan ini untuk diberikan kepada semua manusia. So, dengan kata lain, semua manusia adalah raja yang diutus Allah untuk menata dunia ini menjadi dunia Bapa. Dunia yang dikatakan Allah sungguh amat baik. Karena itu, manusia bisa mengembangkan dunia teknologi pertanian, dunia peternakan, dunia food science untuk membuat padi, cabai, daging, ayam ya menjadi hidangan yang lezat di warung nasi Padang atau di Korbek. Ya, manusia juga bisa menciptakan financial teknologi, fintech, yang aksesibel dan accountable sehingga modal keuangan itu bisa disalurkan kepada berbagai orang, kepada berbagai bentuk usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan di dunia ini. Nah, manusia bisa menciptakan juga film, serial, drama Korea ya, yang menceritakan tentang kisah cinta dan perselingkuhan. Sehingga di dalam kisah tersebut, manusia bisa memiliki hati nurani untuk memiliki belas kasih dan kesetiaan pada pasangannya. Dengan demikian, melalui karya manusia di semua area kehidupan ini, pribadi Tuhan yang maha baik, maha kasih, maha adil itu bisa disaksikan, dilihat oleh seluruh ciptaan. Karena itu saudara-saudara, kita mesti bisa bekerja sama satu sama lain. Kita bekerja sama dengan semua manusia yang lain, tidak membedakan warna kulitnya, tidak membedakan pendidikannya, tidak membedakan kekayaannya maupun agamanya. Sebab semua orang, semua manusia adalah raja yang diutus Allah untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ketika engkau mempekerjakan atau bekerja bersama dengan orang lain, jangan punya asumsi macam-macam dulu. Gara-gara engkau melihat jilbabnya mungkin,
Gara-gara engkau mungkin melihat tatonya, atau juga melihat kalung salibnya. Mungkin juga, saudara, ketika ada susu yang terlihat sederhana sekali, ya, dia masuk ke dalam tokomu, dia pakai kaos yang dekil, pakai celana pendek, dia masuk ke kantormu. Jangan remehkan, teman-teman. Ya, jangan-jangan dia malah nasabah BCA prioritas. Ingat, teman-teman, setiap orang itu adalah gambar dan rupa Allah yang dipakainya untuk menjadi saluran berkat di muka bumi ini. Namun, hal penting yang perlu kita perhatikan adalah kemuliaan manusia, terutama bukan ditampilkan dari apa yang manusia bisa kerjakan, tetapi nilai dirinya sendiri. Kemuliaan manusia ada di dalam nilai dirinya sendiri yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nilai ini sudah didapatkan manusia, sekalipun ia belum atau bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Well, Allah bukan cuma membentuk manusia, tetapi ia memberikan dirinya sendiri kepada manusia. Oleh sebab itu, seorang janin, seorang bayi, seorang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, juga adalah manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Saudara, US Supreme Court Amerika mengizinkan seseorang untuk melakukan aborsi pada janin yang ada di kandungan. Karena janin dianggap belum memiliki kapasitas manusia. Janin dianggap belum bisa memilih, belum bisa berkehendak. Tidak seperti ibunya yang punya kemampuan memilih dan berkehendak. Karena itu, US Supreme Court menilai janin tidak memiliki hak. Saudara, ini persoalan yang besar. Karena US Supreme Court secara tidak langsung, mereka menjadi orang-orang yang play God. Mereka ingin menjadi Tuhan. Tetapi belakangan ini ada perkembangan bahwa US Supreme Court akan mereview kembali hukumnya yang memberikan hak aborsi ini. Saudara, kita perlu doakan ini supaya hak setiap manusia, termasuk yang belum bisa atau bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, itu bisa dimenangkan. Ini isu yang penting sekali. Sebab kalau kita menilai seseorang hanya bisa disebut manusia karena ia berfungsi seperti manusia pada umumnya, dia punya rasio, dia punya emosi, kehendak, bisa milih ini dan itu. Bagaimana pertanyaannya dengan bayi yang baru lahir? Mereka juga belum bisa berfungsi seperti manusia pada umumnya. Bukankah bayi juga manusia? Bolehkah bayi dibunuh oleh orang tuanya? Bagaimana dengan balita yang Down syndrome? Orang-orang yang mungkin juga memiliki masalah mental yang akut. Orang-orang tua yang pikun. Apakah mereka bisa dibinasakan simply karena mereka tidak mungkin bisa berfungsi seperti manusia pada umumnya? Teman-teman, setiap manusia itu memiliki kemuliaan Allah di dalam dirinya. Jadi tidak ada satupun manusia yang berhak menghina manusia yang lain. Atau mungkin juga menghina dirinya sendiri. Ketika manusia menghina orang lain atau dirinya sendiri, berarti ia mau jadi Tuhan. Dia tidak mau menjadi gambar dan rupa Tuhan. Dan hari-hari ini, banyak sekali orang-orang termasuk anak Tuhan yang menghina dirinya. Mungkin karena mereka mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Mungkin mereka mengalami kegagalan di dalam studinya. IP-nya hancur, terancam DO, atau orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam karirnya. Belum punya pekerjaan yang settle, gajinya pas-pasan, dan kemudian dipecat dari perusahaannya. Atau orang-orang yang memiliki kegagalan relasi. Anak-anak Tuhan yang diputus oleh pacarnya setelah bertahun-tahun bersama dan memberikan segalanya. Atau belum punya pacar sama sekali. Padahal semua teman sudah menikah dan punya anak bahkan. Kegagalan itu mungkin mengundang nyinyiran.
dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin nyinyiran itu bahkan datang dari orang tua. Tetapi seringkali hinaan itu datang kepada dirinya sendiri. Seringkali orang itu kemudian merasa gagal dan merasa tidak berharga. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa di dalam kegagalanmu yang paling gagal sekalipun, engkau tetap adalah gambar dan rupanya Allah yang mulia. Kalau kita bicara tentang kegagalan, bahkan Tuhan Yesus sendiri sampai akhir hidupnya mengalami kegagalan di mata manusia. Dia founder gereja yang tidak pernah melihat satupun gereja berdiri sampai akhir hidupnya sebagai manusia. Hanya setelah Tuhan Yesus bangkit dan kemudian Roh Kudus turun atas orang percaya, ia bisa melihat hasil karyanya, gereja-gereja yang berdiri. Dia melihatnya dari sorga. Jadi saudara, teruslah memiliki kesadaran akan kemuliaan Allah di dalam dirimu, di dalam diri sesamamu. Respect and love others. And of course, respect and love yourself. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat mengenai keterbatasan diri kita. Keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, menjadi gambar dan rupa Allah, itu berarti manusia mesti menyadari keterbatasan diri dan sesamanya. Benar bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah, tetapi ingat bahwa kita ini cuman gambar dan rupanya. Kita bukan Allah. Bahkan gambar dan rupa kita sebagai manusia, bahannya itu diambil dari debu, tanah. Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan Allah membuat manusia itu dari debu tanah. Dalam bahasa Ibrani, kata debu tanah ini berarti tanah liat, clay. Kalimat Allah membentuk manusia itu dari debu tanah menunjukkan gambaran Allah. Seperti seorang penjunan yang membuat manusia dari tanah liat. Yes, we are clay in the hands of the potter. Jadi sehebat-hebatnya manusia, ia adalah ciptaan. Dia terbatas dan memiliki kebergantungan kepada penciptanya. Nabi Yesaya berseru, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 64 ayat 8. Penjunan itu adalah Bapa kita. Dan di ayat sebelumnya Yesaya berkata, tidak ada orang yang memanggil, tidak ada orang yang berpegang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyembunyikan wajahnya dan menyerahkan manusia itu ke dalam dosa-dosanya. Yesaya pasal 64 ayat 7. Saudara, akibat dosa yang mengerikan adalah ketika Allah memalingkan wajahnya dari manusia, membiarkan manusia menikmati keberdosaannya, membiarkan manusia menjadi Tuhan. Akhirnya mereka bukan menjadi Tuhan, tetapi justru menjadi budak dosa dan kesia-siaan. Dan akhirnya bukannya menikmati surga dunia, tetapi justru neraka dunia. Pada akhirnya teman-teman, seperti yang dikatakan oleh para teolog, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. We become what we worship. Begini teman-teman, kalau engkau terlalu mencintai pacarmu, maka pelan-pelan engkau akan memahat pacarmu ini. Engkau memahat dia menjadi patung berhala. Dan pelan-pelan kamu akan menjadi bucin, budak cinta yang menyembahnya. Kamu menjadikan dia manusia yang melebihi kemuliaannya dari seorang manusia. Engkau memuliakan dia melebihi batasnya. Dan ketika itu terjadi, rasa cintamu, waktu hidupmu, pasti kau habiskan untuk berbakti kepada pacarmu. Akibatnya orang tuamu kamu pinggirkan. Teman-temanmu kamu singkirkan. Studi pekerjaan, bahkan cita-citamu bisa kamu korbankan demi beribadah kepada pacarmu. Bagaimana dengan Tuhan? Pasti nggak kamu pedulikan. Pelan-pelan dirimu akan menjadi pribadi yang sangat insecure, sangat posesif terhadap pacarmu. Dan di masa depan, ini teman-teman, di masa depan,
Relasimu bersama dengan orang tua, relasimu bersama sahabat menjadi renggang. Studi pekerjaanmu jadi berantakan. Dan tentu saja, kamu semakin nggak kenal Tuhan. Dan apa jadinya kalau pacarmu memutuskan hubungan? Ambyar. Ya, ambyar teman-teman. Berkeping-keping. Karena engkau terus-menerus beribadah kepadanya. Inti dari keberadaan kita sebagai manusia adalah sebagai imago. Sebagai makhluk yang imaging. Menjadi cermin dari apa atau siapa yang disembahnya. Kita semua adalah imaging creature of worshipper. Kita adalah makhluk penyembah yang akan mencerminkan siapa yang disembahnya. Karena esensi manusia sebagai imaging creature of worshipper ini, makhluk yang mencerminkan apa yang disembahnya, maka ketika manusia nggak benar-benar mengenal Tuhan, dia nggak benar-benar kenal siapa Yesus, maka ia akan mencari sesuatu yang lain untuk disembah dan dicerminkan melalui hidupnya. Itulah mengapa manusia perlu benar-benar bertumbuh, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena seperti dikatakan dalam kitab Kolose, pasal 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang telah diciptakan. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah manusia yang menjadi gambar sempurna dari Allah. Karena ialah Allah sang pencipta. Kolose pasal 1 ayat 16 mengatakan demikian. Ialah Allah sang pencipta itu. Dia adalah sang penjunan. Dia adalah sang firman yang menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu terus mengarahkan hidup kita pada angle yang tepat. Kita perlu terus mengarahkan hidup kita pada sudut yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika angle kita ini pas, ya, angle kita pas, kita akan semakin mengenal, mengagumi, menyembah, dan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika angle kita menghadap kepada terang, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan memancarkan terang. Resultnya, orang-orang yang melihatmu bisa melihat terang yang ada di dalam dirimu, yaitu Kristus. Orang mungkin bisa memuji dan mengagumimu, teman-teman, ketika engkau memancarkan terang. Tetapi satu hal yang pasti, mereka akan lebih mengagumi Tuhan yang ada di dalam dirimu. Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Inilah hidup yang berdampak. Hidup yang mencerminkan Kristus. Menjadi sosial media Tuhan yang efektif. Meninggikan Sang Pencipta. Bukan meninggikan diri kita sendiri. Bukan meninggikan ciptaan. Teman-teman, ketika saya melayani di dalam Joy Community beberapa tahun yang lalu, saya merasakan banyak sukacita. Ya, kadang sedih juga sih. Tapi saya merasakan lebih banyak sukacita ketika saya bersama-sama dengan teman-teman. Dan sukacita saya yang terbesar adalah ketika ada beberapa teman yang datang kepada saya. Yang membagikan pergumulannya. Mungkin pergumulannya bersama dengan orang tuanya. Dengan pacarnya atau mantannya. Dengan pergumulan melawan dosanya. Di sana saya melihat ada kebingungan, kemarahan, bahkan tangisan. Teman-teman, saya bersukacita bukan karena melihat kesedihan ini, tetapi saya melihat ada proses pertumbuhan di sana. Saya melihat ketika teman-teman dibentuk oleh Tuhan, saya tahu Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya. Saya melihat tangan Tuhan sedang membentuk tanah liat untuk dipakai menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang teman-teman hadapi saat ini. Tetapi yang saya tahu, kalau engkau ada di dalam pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk hidupmu. Engkau sedang dibentuk menjadi gambar dan rupanya yang semakin hari semakin sempurna. Dalam pergumulanmu,
Tuhan sedang membentukmu untuk semakin kenal Dia, sehingga engkau bisa semakin memancarkan Kristus. Teman-teman, kalau engkau mungkin saat ini merasa gagal di dalam mengikut Tuhan, karena mungkin ada dosa-dosa tertentu di dalam hidupmu yang terus mengikatmu, ingatlah bahwa engkau ini adalah gambar dan rupa Tuhan yang dikasihinya. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kasih dan pengampunannya mau memulihkan orang-orang yang terikat di dalam kepahitan dengan orang tuanya. Kasih dan pengampunannya mau melepaskan orang-orang yang terikat dengan mantannya, terikat kemarahan dengan mereka, orang-orang yang mungkin juga terikat di dalam perzinahan, orang-orang yang mungkin juga menggugurkan kandungannya. Kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar ini sudah Dia buktikan sejak awal penciptaan ketika Ia memberikan nafasnya, ketika menciptakanmu. Bahkan Ia juga memberikan nafas terakhirnya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, kalau hidupmu saat ini baik-baik saja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ingatlah bahwa kalian ini raja. Kalian raja yang diutus untuk membuat dunia ini menjadi dunia Bapa. Untuk saling memulihkan. Kalau ada orang-orang yang kesusahan, hiburlah mereka. Kalau ada yang berkekurangan, bantulah mereka. Kalau ada yang terluka, pulihkanlah mereka. Galatia pasal 5 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Supaya wajah Kristus ketika itu bisa disaksikan. Ketika orang melihat kita saling bertolong-tolongan, saling memikul beban satu sama lain, nama Tuhan bisa dijunjung tinggi. Kiranya setiap dari kita yang mendengarkan firman Tuhan memiliki kerinduan, bahkan ketaatan, untuk tidak menjadi Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Kita memiliki kerinduan untuk menjadi cermin, menjadi sosial medianya Tuhan, supaya namanya bisa di-endorse melalui kehidupan kita, supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah disampaikan. Kiranya firman-Mu itulah yang mengubahkan kehidupan anak-anak-Mu. Mereka menjadi gambar dan rupa Allah yang semakin hari semakin disempurnakan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari kemuliaan di dalam diri mereka. Dan mereka juga menyadari keterbatasan di dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.